Ibu Mega dong. Nah, makanya mereka bilang sayang kan kalau lu nggak ikut kan. Nah kalau saya pribadi, saya udah pernah ngalamin ini dari dulu kok. Dulu waktu saya mau maju Jakarta juga kumpul KTP gak kekumpul. Orang juga bilang, kenapa sih Hok kamu nggak mau pulang ke Bangka Belitung? Pasti menang, kursi ada. Lu pasti menang nih. Terus saya bilang, kan saya dari dulu bukan mau jadi gubernurnya. Saya cuma mau bangun satu standar. Kalau jadi gubernur itu kayak apa sih? Dan itu waktu itu ibu kota yang pilihan. Kalau ibu kota nggak dapat, ya udah. Kan memang niat gue bukan mau jadi gubernur kan. Gue bilang, gue cuma pengen kasih model. Ini model bisnis model nih. Gimana cara mengelola kota? Gimana cara menangani masyarakat? Gimana caranya anggaran bisa membuat penuh otak, perut, dompet rakyat? Itu saya gimana cara susun program, strateginya, kebijakannya. Nah saya bikin bisnis modelnya. Dan saya lakukan. Nah makanya saya waktu itu putuskan, ngapain gue pulang ke Bangka Belitung. Itu cuma sekedar jadi gubernur kan. Waktu saya jadi bupati juga, kalian juga gak pernah tahu kelas 3 saya yang bikin. Tanda tangan sama Askes, yang gak mampu masuk kelas 3 gue tanggung. Gak ada yang tahu itu, karena kecil. Kalau pengen kebijakan kita diketahui orang, ya mesti di Jakarta. Dan saya bersyukur, paling tidak pernah 2 tahun wagub, 2 tahun gubernur, jadi sebuah bisnis model orang lihat. Nah itu tujuan A3 itu gitu. Pak, untuk program ini Saya nggak tahu. Saya kira Mas Ganjar udah menjawab ya. Secara prinsip Partai PDI Perjuangan itu kayak saya gini kan, kalau mau bisnis mesti ada pakai nurani. Kalau mau berpolitik ada prinsip. Nah saya kira secara prinsip sulit PDI Perjuangan untuk mendukung seorang Pak Anies. Secara prinsip ya. Alasannya? Nah saya nggak tahu. Itu Anda mesti lihat. Kita lihat aja dulu. Kalau tiba-tiba dudukkan, gue nggak tahu juga kan. Orang politik kan. Pak, PDIP nggak bisa maju sendiri Pak. Nah dia baru-baru ini muncul wacana Kim Plus Pak. Nah itu bakal Ya, ada satu makanya bisa aja. Saya berani jamin kalau Kim Plus itu bisa hanya bikin satu calon pun, mereka tidak akan pernah berani. Ini ucapan saya nih, bukan saya nantang orang ya. Tidak akan pernah berani melakukan satu lawan kotak kosong. Kalau dia berani, saya jamin Jakarta bisa bikin dia kalah dengan kosong. Makanya akan terjadi mungkin pola ada calon independen yang muncul. bisa dilihat Jadi itu calon boneka begitu ya Pak? Saya nggak tahu, karena nggak gampang ngumpulin. Kan dulu kan udah independen nggak bisa lolos toh. Bikin list nggak sesuai, tentu lolos. Nah itu bisa kita melihat. Saya kira kalau Kim Plus berhasil, dia pasti akan lawan calon independen. Karena kalau dia lawan kotak kosong akan dipermalukan mungkin. Pak, kan dari Akan habis nanti. dari Pak Anies. RK juga yang tadinya kan disebut di Jabar ternyata ada ini yang Nah itu kan arti kan Kim Plusnya luar biasa dong. Saya kira ini luar biasa kan, karena hitungan orang waktu itu katanya, saya nggak tahu lah. Calon Gerindra nggak mungkin menang di Jabar kalau ada RK nih. Tapi kalau sekarang RK ditarik, berarti calon Gerindra bisa menang. Saya nggak tahu bargainingnya seperti apa. Mungkin di Jakartanya kasih ke Golkar atau kasih ke siapa gitu loh. Bagi kami sih yang penting itu tadi kan, kami ini politisi edukator. Bung Karno, Bu Mega, semua ada politisi edukator. Kita ingin masyarakat tuh memahami soal kekuasaan itu cuma ekses dari berhasil mendidik pemilih. Itu aja sih. Jakarta dong Pak sedikit, ini kan kemarin banyak nih Bapak kan tadi di acara sudah bilang kemarin itu dulu Bapak sudah menyelesaikan masalah anak-anak miskin tidak bisa sekolah. Tapi kan sekarang kejadian terakhir itu guru-guru honorer di Jakarta juga harus kena pensiun Pak. Mungkin ini Bapak melihat ada sesuatu masalah baru masih Pak di Jakarta seperti apa? Aduh, saya nggak gitu ikutin. Tapi dulu waktu saya di Komisi 2 DPR RI, termasuk saya waktu di Jakarta, kan saya yang beresin. Guru-guru honor, kan saya Komisi 2 kan. Bagi saya sederhana lah, bagaimana guru itu, kan kita kenal pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari kan. Guru itu harus kasih kehidupan yang baik, juga dilatih dengan baik. Tapi kesempatan sekolah dimiliki semua orang. Nah disitulah saya mau menghemat dulu. APBD DKI itu jangan habis buat pembangunan. Disitulah aku bargaining pulau reklamasi wajib 15%. Termasuk KLB. Sehingga untuk bikin jalan, jembatan segala macam, bikin jaringan LRT, jangan pakai APBD lah. APBD fokus aja bikin perut, otak, dan dompet. Kata Bung Karno, kalau perutnya kenyang, otaknya bisa mikir dong.
dompet bisa penuh. Kira-kira gitu aja tugas kita. Terkait Pak, Pak Jokowi Pak, yang untuk- minta maaf di akhir masa jabatan gimana? Gimana, Pak? Apakah Waduh, mesti tanya ke Pak Jokowi kayaknya ya. Tapi saya kira wajar ya. Saya kira menurut saya ya, hampir semua kepala pemerintahan atau di dunia di masa akhirnya itu secara itu pasti menyampaikan permohonan maaf. Karena pasti secara dunia ya, semua pasti kok. Saya juga mengakhiri jabatan, saya juga mohon maaf. Saya keluar dari tahanan juga saya mohon maaf sama polisi, mungkin ada hilaf, sengaja nggak sengaja menyakiti mereka gitu kan. Tapi kalau ada hubung-hubungan, apa ada hubungan dengan Tempo keluarin nawa dosa? Lu tanya sama Tempo sama apa aja. Soal WhatsApp dengan Pak Anies, Pak. Soal lewaan Bapak dengan Pak Anies itu gimana, Pak? Aku gini ya, aku jujur aja nih. Aku nggak etis tunjukin kalimat WA-nya ya. Saya ketemu Pak Anies setelah saya keluar dari tahanan cuma 3 kali. Jadi saya juga yakin Pak Anies tidak bermaksud mengatakan seolah-olah kami diam-diam ketemu. Saya kira Pak Anies nggak bermaksud di situ. Saya pertama ketemu beliau tuh waktu pelantikan anggota DPRD. Hampir 5 tahun yang lalu. Terus yang kedua saya ketemu, waktu itu saya lagi ke toilet. Saya ada acara makan sama teman, ada tamu. Pak Anies ketemu di toilet, ketemu Pak Surya Paloh. Ngomong-ngomong, begitu keluar, ternyata Pak Anies nunggu Pak Surya Paloh. Ada kawinan petinggi Golkar waktu itu di Pondok Indah Hotel. Ya tanya basa-basi gimana kabar, apa gimana anak gitu. Ya udah pergi, tadi dia udah buru-buru. Yang ketiga kali saya ketemu nih, Juli kemarin, kawinan Ketua Apindo, Ibu Sinta. Pas saya pulang sama Dubes Maroko, ketemu Pak Anies, foto-foto, terus Pak Anies bilang, ayo kita foto. Terus Pak Anies tanya, nomor teleponnya yang mana nih? Ya terus saya kasih nomor ke Pak Anies, dia catat. Lalu waktu saya pulang saya terima WA, tes Anies. Ya terus saya bilang, ya terima kasih Pak, udah nomor. Terima kasih, ada waktu kita kompak-kompak, kita kumpul nih. Ya Pak, siap. Itu aja nih. Sampai hari ini nggak ada WA apapun. Yang dimaksud apakah dengan gubernur-gubernur lainnya juga, Pak, bagaimana? Kalau saya sama Pak Sutioso dekat. Karena tinggal dekat rumah saya, dari dulu kalau dia panggil saya datang. Karena kan senior ya. Tapi kalau Pak Anies sebetulnya itu hampir nggak pernah kontak saya sih sebetulnya. Cuma saya juga nggak tahu, saya kira dia nggak bermaksud mengatakan bahwa saya sering ketemu. Oh, iya, Pak. Itu sih. Pak, untuk Pak Anies itu kan kemarin diwacanakan akan berduet dengan Pak Yusuf Hamka, dan Pak Anies mengaku udah chat Pak Hamka, dan Pak Hamka mengaku juga nggak apa-apa kalau dicocokin Pak Hamka. Tadi Pak Hamka baru telepon saya. Gimana tuh, Pak? Aku dekat sama Pak Hamka kok. Kayaknya nggak jadi maju nih. Karena udah Kim Plus kan, udah dukung RK kan. Berarti yang Golkar punya calon bukan. Tinggal kita tanya nih, RK dengan Hamka atau RK dengan Mas Kaisang nih, kita kan nggak tahu itu. Bisa nggak, Pak? Kita nggak tahu. Tapi ini ada wacana Pak RK dengan Pak Saiku itu gimana, Pak? Aku nggak tahu. Bisa aja terjadi. Kalau itu terjadi, berarti Pak Anies di PHP PKS dong. Pak, kalau Pak Anies lawan Pak Ahok lagi head to head itu bagaimana, Pak? Tanggapannya? Ya saya kira bagus untuk jadi politisi edukator. Bagus dong. Akan terulang 2017 menurut Bapak sejarah Karena gimana? orang kita itu bukan, kamu kira pemilih kita ini bego apa? Semua orang punya nurani, bos. Ya kan udah bunyian semua udah ngaku, ngapain sih nggak bakal segitu lah, percaya sama gue lah. Orang Jakarta ini waras. Kita tunggu aja. Ini menarik nih situasi kayak gini. Bilang enggak terus muncul gitu kan, seru kan? Kita nggak tahu. Pak, satu lagi, Pak. Itu kemarin PKB itu Caimin mengaku ketemu sama Mas Ahmad Basara. Nah, dan itu pertemuan dengan itu membahas soal pilkada Jakarta, dan itu salah satunya di PKB ada Mbak Ida. Nah, Mbak Ida kalau dicalonkan dengan Bapak Aku gimana? nggak tahu ya, karena belum dilaporkan di DPP. Ya, teman-teman ya, udah ya. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.